Karena memang aku mau menyapu sebentar, soalnya tadi sore ndak sempet, karena harus ikut Gus Alwi keluar. Nyapu kok malam-malam, sambung Gus Alwi padaku. Ya karena tadi sore ndak sempet, dan tadi siang saya harus mencuci baju Gus yang direndam tadi pagi, jawabku. Udah kalau begitu, saya tunggu kamu selesai nyapu, jawab Gus Alwi. Lah kok gitu, tanyaku, tak mengerti. Disuruh mandi malah mau nungguin aku selesai nyapu. Dasar semaunya sendiri. Mulai deh ngeselin lagi nih orang. Biar adil, jawab singkat. Biar adil piye toh? Tanyaku tak paham apa maksudnya. Ya biar kita mandinya bareng-bareng aja, kan adil namanya, jawabnya. Seenak jidatnya nih orang ya kalau ngomong. Saya ndak mau mandi bareng Gus, jawabku. Tapi saya yang mau mandi bareng kamu. Gimana dong? Sambungnya lagi. Mengerjaiku. Memang sengaja nih orang mau bikin aku kesel lagi. Baru juga tadi sore kalemnya. Sekarang mulai lagi penyakit ngeselinnya. Cepat jenengan mandi duluan Gus, kasihan Abah karo Umi kelamaan nanti nunggunya, sambungku mulai kesal. Iya, saya mandi duluan, tapi kapan-kapan kita mandi bareng yo, sambungnya lagi, beranjak mengambil handuk di lemari. Enggak, saya ndak mau mandi bareng, pokoknya ndak ada acara mandi bareng yo, jawabku, sedikit cemberut. Masa cuma diajak mandi bareng ndak mau? Selama kita nikah kita ndak pernah ngapain-ngapain loh Jah. Masa kamu ndak kasihan sama suami sendiri, harus puasa tiap malam, sambungnya panjang lebar. Siapa suruh puasa malam-malam? Puasa itu kalau siang Gus, ndak ada yang namanya puasa malam. Piye toh, katanya lulusan Al-Azhar Kairo, tapi waktu puasa aja ndak tahu, jawabku sambil menyapu. Puasa malam itu puasa yang lain Jah, masa ndak ngerti, jawabnya lagi, mulai beranjak ke kamar mandi. Saya ndak pernah belajar tentang puasa malam, saya juga ndak pernah nemu yang namanya puasa malam hari, jawabku sambil terus menyapu. Ya sudah, nanti saya ajarin apa itu puasa malam, sambungnya lagi. Masih aja tuh orang jawab, lawang udah di depan pintu kamar mandi juga. Jenengan itu mau mandi apa mau ngajak saya debat sih Gus? Cepetan mandi, kasihan Umi sama Abah udah nungguin kita, jawabku dengan nada kesal. Keras kepala banget jadi orang. Apa susahnya coba, tinggal mandi aja. Masih aja berdiri di depan pintu kamar mandi ngajakin aku debat. Bener-bener bikin kesel aja tuh orang. Iya, saya mandi. Duhe zaujati, sambungnya lalu masuk ke kamar mandi. Setelah beberapa menit kemudian, dia pun selesai dan sudah kembali ke kamar dengan handuk yang hanya dililitkan di pinggangnya. Aku yang sedang berdiri di depan lemari mengambil pakaian gantiku untuk mandi, tidak menyadarinya yang sudah keluar dari kamar mandi dan berjalan ke arah kasur untuk mengambil pakaian gantinya yang sudah kusiapkan tadi. Akhirnya tanpa sengaja aku pun menoleh ke arahnya yang sedang bertelanjang dada dan tak sengaja melihatnya. Seketika aku pun berteriak karena selama ini aku selalu keluar kamar saat Gus Ali ganti pakaian. Ah, ya Allah, teriakku sambil menutupi mataku rapat-rapat dengan pakaian gantiku yang barusan ku ambil dari lemari. Dia pun terkejut dan merasa panik sekali. Kenapa Toja? Kamu digigit tikus atau ada kecoa?
Tanya Gus Alwi panik dan langsung menghampiriku. Ndak ada tikus atau kecoa di sini, jawabku. Masih dalam keadaan menutup mata semakin rapat, karena sekarang dia sudah berdiri di depanku dengan keadaan belum memakai bajunya. Lah, terus kenapa toh kamu teriak kencang banget sambil tutup mata gitu? Tanyanya bingung. Gus, cepat pakai bajunya, saya malu, jawabku, tetap tutup mata. Hahaha, saya yang telanjang dada, kenapa kamu yang malu, Jah? Tanyanya padaku, tetap tak beranjak di depanku. Iya malu toh Gus, masa Gus ganti baju depan saya? Kan saya perempuan, sedangkan Gus laki-laki, sambungku, masih tetap tutup mata. Ngapain malu toh Jah? Saya cuma mau pakai baju depan kamu loh ini. Gimana nanti kalau saya lepas baju depan kamu? Sambungnya yang terus menggodaku dan membuatku semakin kesal. Apaan sih Gus? Cepat pakai bajunya. Saya mau ke kamar mandi, kataku yang masih tetap nutup mata makin rapat. Ya wes, sana pergi ke kamar mandi, atau mau saya gendong ke kamar mandinya biar lebih romantis. Hahaha. Goda Gus Alwi padaku. Saya mohon toh Gus, cepat pakai bajunya, ucapku pelan dengan nada mengiba agar dia mau cepat pakai bajunya. Ya kan ndak mungkin aku beranjak ke kamar mandi dengan harus melihatnya bertelanjang dada. Duh, dasar Yogus keras kepala. Sudah dibilangin tetap aja kakak ndak mau pakai baju. Coba kamu buka mata kamu dulu, Jah. Enggak, Gus pasti mau ngerjain saya kan. Gus pasti juga masih belum pakai baju. Gus cepet toh pakai bajunya. Saya mau mandi, kasihan Umi karo Abah wis nunggu, ucapku panjang lebar dengan ada memalas dan mengiba agar Gus tak separuh itu mau pakai baju. Tapi tiba-tiba dia langsung mengangkat tubuhku dan membawaku ke kamar mandi, lalu menurunkanku di depan kamar mandi yang pintunya sudah terbuka. Ya Allah, Gus turunin saya, pintaku sedikit berontak di pelukannya. Udah turun, udah sampai di kamar mandi, ndak usah merem terus, saya sudah pakai baju kok dari tadi, katanya cengengesan. Dia pun menurunkanku dan aku pun membuka mataku karena aku sudah tahu dia sudah pakai baju, karena tadi saat dia menggendongku kurasakan dadanya tidak polos dan sudah tertutup pakaian. Dasar suami kurang otak, teriakku sambil memasuki kamar mandi dan segera menutup pintunya rapat-rapat lalu menguncinya dari dalam. Cie yang ngakuin saya sebagai suami, teriaknya dari kamar. Dan aku masih mendengarnya dari dalam kamar mandi, tapi aku memilih untuk tidak meladeninya lagi. Bisa-bisa sampai subuh nanti tidak selesai-selesai debat dengan orang kurang otak seperti dia itu. Aku pun mandi tanpa menghiraukan ocehannya lagi. Sekarang kami sudah berkumpul di meja makan. Aku, Gus Alwi, Umi dan juga Abah. Setelah tadi aku selesai mandi dan sholat isya berjamaah di kamar berdua dengan Gus Alwi, kami langsung menuju meja makan.
Rupanya Abah dan Umi sudah menunggu kami. Aku jadi ndak enak hati sama beliau berdua. Masa iya mereka yang nungguin kami? Kan seharusnya kami yang nungguin mereka. Aduh, aku jadi malu karena kelamaan debat nih sama Gus kurang otak ini. Jadi Abah dan Umi harus nungguin kami. Aku merasa kayak ndak becus jadi menantu. Sesampainya kami di meja makan, "Assalamualaikum Bah Mi," panggil kami berdua mengucap salam saat tiba di meja makan. "Waalaikumsalam," jawab Abah dan Umi bersamaan. "Aduh, maaf nggih Bah Mi, karena kami jenengan mesti harus nunggu," kataku pada mertuaku. Sedangkan Gus Alwi sudah menarik kursi untuk duduk. Abah dan Umi hanya tersenyum penuh ketulusan. "Wis ndak popo nduk," jawab Umi tersenyum. "Ya wis toja, ndak usah minta maaf. Abah karo Umimu ngerti. Abah tadi juga baru kembali dari pondok," sambung Abah mertuaku. "Ya wis duduk toja," sambung Gus Alwi di sampingku yang sudah duluan duduk dari tadi. Dasar ya ndak ada rasa malunya sama orang tua. Aku pun menarik kursi dan duduk di samping Gus Alwi, lalu melayaninya. Di meja makan, aku ndak malu kok meskipun ada Umi dan Abah, karena Umi pun juga melayani Abah di meja makan, mulai dari mengambilkan nasi dan lauk pauknya. Begitupun aku pada Gus Alwi. Kami pun makan dalam keadaan hening setelah Gus Alwi memimpin doa tadi. Tapi saat kami sedang makan, tiba-tiba Umi memecah keheningan. "Ja, makan sayurnya yang banyak tonduk," kata Umi padaku. Karena aku memang tidak terlalu suka sayur, jadi aku hanya mengambil sedikit. "Endak papa Mi, iki wis cukup," jawabku pada Umi tersenyum. "Yo biar kamu itu subur ndok, dan bisa cepat kasih kami cucu," sambung Umi lagi. Seketika Gus Alwi yang tadi makannya kalem anyep tiba-tiba tersedak. Uhuk uhuk uhuk, dia terbatuk-batuk dan menghentikan acara makannya. Aku pun langsung memberikannya segelas air dan ia pun segera meminumnya. Sedangkan Abah dan Umi hanya melihat putranya yang tersedak tanpa sebab. Bukannya aku ndak paham ya apa maksud Umi, tapi aku hanya berusaha bisa biasa-biasa saja dan tersenyum saat Umi membicarakan tentang cucu. Tapi padahal rasanya aku ingin pingsan saja jika harus membicarakan itu di depan Gus kurang otak ini. Apalagi kan sedang ada Abah. "Kamu kenapa toh Gi?" tanya Abah tak mengerti. "Makannya le, kalau makan itu pelan-pelan," sambung Umi. "Hehehehehe, inggih Mi, Algi juga ndak apa-apa kok Bah," jawab Gus Algi. Sedangkan aku hanya diam tak bersuara karena aku tahu kenapa Gus kurang otak ini sampai tersedak begitu makannya. Apa yang Umi bilang itu benar Ja, kamu harus makan sayur yang banyak yo, biar kita bisa cepat punya dedek. "Iyo Ja, makannya tambah sayurnya lagi yo nduk," sambung Umi. Lalu dengan seenaknya jidatnya Gus kurang otak ini menambahkan sayuran ke piringku lebih banyak sambil tersenyum setan. "Dasar suami edan, awas saja nanti." Umi dan Abah hanya tersenyum saat menyaksikan Gus Alwi yang menambahkan sayuran di piringku. "Biar subur, tapi kita juga jangan lupa usaha tiap malam ya Ja," bisik Gus Alwi padaku sambil menambahkan sayuran. Sedangkan Abah dan Umi sudah melanjutkan acara makan mereka.